Iya, salam sehat. Bandarmologi Live. IPO 12 Februari 2024. Data diambil sampai dengan tanggal 24 Januari 2025. Kita langsung ke data. Ya. Sini PT Hemerco Victoria Makmur Tbk atau Live dengan bahasa Inggris seperti ini. Nah, ini tiba-tiba lucu bahasa Inggris. Di sini bergerak pada sektor bidang konsumen non primer dengan subindustri perlengkapan rumah tangga. Di sini rintik-rintik ya dengan bahasa Inggris, tahu-tahu di sini bahasa Indonesia. Ya, itu terus kita ingin pemegang saham dari versi IDX yang lebih lengkap, di mana di sini direksi ya, itu memegang 78%. Jadi komisaris kosong ya ada sih ya, tapi dikit, 60.000 lembar, 60.000 lembar. Ini juga komisaris itu 50 juta lembar ya. Jadi penekanannya di sini perusahaan di mana komisaris dan direksi memegang saham ya itu bisa jadi pertimbangan pilihan kita ya, tapi tidak mutlak ya, tidak semua seperti itu, tapi ini menandakan bahwa kita ikut aman ya, karena komisaris memegang saham, jadi dia peduli sama perusahaan itu ya, karena dia memegang saham ya. Ya, kita ke data. Jadi hari ini hari Senin tanggal 27 Januari 2025, di mana IPO press dari saham Live itu di 148, sedangkan harga sekarang terakhir waktu video ini dibuat itu harga di 222. Nah, jadi angka cantik ya, sengaja apa ya, dia naik 18,72% hari Jumat kemarin, sedangkan telah naik 50% dibanding harga IPO. Ya. Oh iya, tadi ada yang ketinggal ya. Sebentar, kita flashback ke belakang. Nah, di sini tanggal 13 Februari 2024 ya. Itu tanggal IPO ya, selisih 1 hari ya dari yang di IPOT, data IPOT, tapi yang nggak apa-apa lah ya. Sedangkan kita pakai ya tanggal 12 ini ya, jadi datanya lengkap karena mulai dari tanggal 13, karena khawatir salah di sini 13 ya, 13 Februari, jadi takut selisih data aja, 1 hari jual beli ya, kan selisih juga ya, dengan nama PT Homco Victoria Makmur Tbk dengan underwriter if Samuel Sekuritas Indonesia. Underwriter yang kedua AR yaitu Binarta ya, Sekuritas. Ini harga IPO 148, di mana saham publik waktu IPO yaitu 17,6%, saham publiknya 82,4%. Ya. Seiring berjalannya waktu itu
saham publik berubah menjadi 20,22% dan founder share-nya di 79,78%. Ya, dengan market cap sekarang ada kenaikan ya, market cap dari satu tahun yang lalu yang kurang lebih sekarang menjadi 1 triliun ya, 1 T ya, 1 triliun market cap-nya. Di perubahan saham itu 3% ya, dari 17 ke 20. Ya, saya kira cukup. Kita kembali ke yang jual dan beli. Nah, di sini AR memang jualan. AR itu underwriter kedua setelah if, tapi ditampung oleh if ya. AR jual 35%, if mau nampung semuanya. Kemudian MG 21%. Nah, ini tanggung if ya, sebagian besar karena 35 tambah 21 jadi 56 ya. Itu ditampung oleh if. Jadi ini ada semacam akum, padahal perusahaan ini baru berdiri ya, baru IPO, dah malah akum, diakum oleh underwriternya lagi if ya. Jadi dari bandarmologi ini sesuatu yang positif karena guyuran itu ditampung oleh satu sekuritas, guyuran dari 2 sekuritas AR dan MG ditampung oleh satu sekuritas dibantu dengan CC ya. Nah, ini LG ya, bandarnya cukup lumayan berbobot karena if dan LG ini bukan sembarang broker ya, terutama dalam mengawal saham. Terus IN 10%, YP 4,5%, ini retail jualan. Retail jualan 24%, sedangkan di buy ini retail jualan 12%. Jadi retail banyak yang jual ya, retail lebih sedikit yang beli ya. Jadi saham itu ya sebaiknya dibeli oleh bandar, namanya distribusi, namanya akumulasi kan ya, dibeli oleh bandar, bukan dibeli oleh retail, namanya distribusi. Nah, itu ya, itu gambaran jual dan beli. Di sini asing katakanlah diabaikan aja karena malah jualan ya, 4%, jadi tidak pengaruh asing. Nah, di sini asing kosong, nggak ada beli, 0 makanya ya. Nah, dari saham yang buy dan sell tadi, nah kita bandingkan dengan keseluruhan saham yang jumlahnya 4,5 miliar. Di mana if yaitu menguasai 2% ya, di luar underwriter ya. Sedangkan AR jualan 1,45%. Ini adalah underwriter yang kedua, AR ya. AR di sini disebutkan AR yaitu Bina Arta Sekuritas. Ya, kemudian MG 0,89%, CC 0,57%, LG 0,47%, ya, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat di jual beli di samping di chart bentuk P atau bentuk kuah ya, lingkaran ya, atau telur ceplok kah. Yang jual AR 35%, underwriter, MG 23%, IN 11%, YP 5%. Ini yang jualan. Jual. Sedangkan yang beli if
ya. Ditampung ini 35 tambah 23 53%. Jadi jualan dari AR dan MG ditampung, diakum oleh if sekaligus underwriter-nya juga. Jadi saham ini dari sini bisa kita simpulkan ya gulung kering bisa. Karena if betul-betul dominan. Itu. Terus kue yang warna oranye ini yang jual lebih besar daripada yang kecil. Ini 24% retail, ini 12% retail. Kue yang jual itu lebih kecil daripada kue yang beli. Ini kan 35, 53. Ya. Nah, if menguasai separuhnya lebih, ya akum otomatis. Nah, dibandingkan dengan keseluruhan, ya, atau ini terus sebelumnya nih ya, saham yang free float, ya, yang beredar, yang boleh dijual belikan, bukan dimiliki oleh shareholder, itu yang di free float-nya yang belum dijual belikan itu 80%, sedangkan yang dijual dan belikan adalah 20%. Jadi ini 4% yang di buy dan sell. Itu dikuasai yang 2% oleh if itu sendiri. Jadi boleh dikatakan bisa menguasai 98% lebih. Tambah LG berwibawa brokernya. Itu ya. Jadi saham ini secara bandarmologi bagus, aman ya. Untuk kita hold, tinggal ambil posisi buy-nya di mana. Ya. Karena ya suka-suka bandar dan bandarnya cukup kredibel. Itu bandarmologi secara general, jadi dari awal lahir sampai terakhir, sampai kekinian. Kita coba yang no. Ya, kurang lebih sama ya. Sama lah ya, karena asing tidak begitu berpengaruh. Jadi saya simpulkan, saya lewatin ya. Yang no, karena pertimbangannya asing sangat sedikit. Saya kira itu aja ya. Nggak usah panjang-panjang, ringkas tapi padat. Ini intinya gulung kering. Yang 4% dikuasai dari LG sama if itu sendiri. If sekaligus merangkap sebagai underwriter. Jadi tinggal 1,5 lah ya. Yang benar-benar di retail malah 0,5 cuma. Sebentar. Oh iya, ini yang di hold ya, benar ya. Jadi yang benar-benar di retail 0,5. Jadi saham ini mungkin bid overnya tipis ya, tapi di sini nggak bisa kita lihat ya, karena tidak tampak di sini bid overnya karena udah close. Ya, saya kira itu cukup. Bandarmologi Live. Salam sehat.